Aku menemukannya. Ah hehehe. Aku menemukannya ha. Jinlun yang bau aku menang. Hahaha. Hehehe. Ah. Paman buyut. Paman. Paman buyut, aku kamu kenapa? Aku digigit binatang berbisa. Ah ah ah. Kamu kemana? Kamu tidak peduli sama orang tua. Kuak kuak kuak. Di gua ada. Ada laba-laba. Yo Botong, kamu gimana? Ini apa yang menggigitku? Hahaha. Sudah aku sudah baik. Aduh. Oh si tua nakal. Bendera Wangmu sudah jatuh belum? Hari ini taruhan kamu menang atau aku menang? Aku si tua nakal kali ini mengaku kalah. Sudah kamu Jinlun yang bau. Laba-laba beracunmu ini namanya apa? Membuatku seperti ini. Ini salah satu dari 3 racun mematikan di dunia, yaitu Cai Sueju. Si tua nakal rasanya gimana? Si hidung sapi kecil. Kamu berani menipuku. Aku akan bilang ke Qiu Chuji. Suruh dia membunuhmu. Zhao Daoshang ini sangat baik. Wang Ye tidak akan menghadapkan. Mengangkatnya sebagai pemimpin sejati Quan Shen Jiao. Ah sial. Raja Jinlun. Kamu tidak bisa mengalahkan orang lalu menggunakan racun untuk menyakiti orang. Mana bisa disebut jagoan nomor 1? Cepat bawa penawarnya. Penawarnya sudah datang. Xiaolong NV ini tidak ada hubungannya denganmu. Kamu jangan ikut campur. Bagaimana bisa kamu mengganggu orang tua? Baiklah, orang lain punya pentungan bergigi. Aku punya kain bergigi. Ah. Kamu kalian masih berkelahi. Kalau kalian terus berkelahi aku akan mati kesakitan. Koko nggak bisa main lagi. Hahaha. Aduh ayo. Apalagi yang menusuk aku sakit banget. Maaf banget, Yo Botong, kamu belum mati ya? Kayaknya belum mati. Nggak tahu apakah belum cukup hidup atau belum mati sempurna. Baguslah, kamu belum mati. Jinlun itu jago banget. Aku nggak bisa lawan dia. Jinlun sialan ini. Sambil aku belum pulih.
Japakkai jarum angin piut menyusuk aku lagi. Iya kan? Ayo. Yo botong jarum-jarum ini aku yang menusuk. Jinlun bikin rencana ini. Awalnya cuma buat aku cari muka sama Paman Yo. Sekarang kenapa? Malah mau bunuh dia. Master Shao. Yo botong itu sifatnya aneh. Nggak ada yang tahu. Aku takut dia bakal melawan kamu. Jadi aku singkirkan dia. Biar nggak ada masalah lagi. Jinlun nggak janji ya. Oh. Bagus. Cesuk lagi. Tusuk lagi. Oh hehe. Jadi lebih enak. Kok bisa gini? Buat lawan Cobotong. Aku bikin rencana berantai ini. Master Shao itu orangnya jujur. Kalau tahu duluan, takut bocor. Sama Yo Botong ketahuan. Aku nggak ada pilihan. Jadi Master Shao juga aku tutupin. Mohon Master Shao jangan marah ya. Aku malah kagum. Masa berani nyalahin Jinlun? Hanya saja kali ini, aku telah menyinggung Paman Yo. Di masa depan pasti akan banyak masalah saat aku menjadi pemimpin. Aku masih perlu banyak bimbingan dari Raja Jinlun. Jangan khawatir tahu Master. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Terima kasih atas bantuanmu burung elang. Burung elang. Kantong bedular yang kamu temukan sebelumnya memang obat yang ampuh untuk menyembuhkan luka. Ya, lukaku sudah hampir sembuh. Terima kasih banyak. Kamu mau membawaku keluar? Ah, Brengsek. Brengsek. Apakah pendahulu Dugu yang mematahkan pedang ini dan menguburnya di sini? Burung elang. Ada apa di bawah sini? Kekuatan spiritual yang kuat, tak tertandingi. Sebelum usia 20 tahun. Sudah tahu bagaimana bersaing dengan para pahlawan. Dengan kemampuan pendahulu Dugu.
Dan pedang yang luar biasa ini benar-benar membuat para pahlawan tak berdaya. Pedang panjang berdiri tegak. Sayangnya aku tidak berkesempatan melihatnya. Tidak seberuntung kamu, burung elang. Pedang lembut Ziwei digunakan sebelum usia 30 tahun, sayangnya menyebabkan kecelakaan, dan akhirnya dihancurkan. Pedang ini pasti juga langka di dunia. Karena penyesalannya pendahulu Dugu. Membuangnya begitu saja, tidak terikat pada benda. Benar-benar orang yang berkarakter. Ah, panah tanpa angin. Menyerang tanpa menyerang. Digunakan sebelum usia 40 tahun untuk menguasai dunia. Akhirnya melihat tanpa angin. Ya, ya. Setelah usia 40 tahun. Tidak terikat pada benda. Rumput kayu bambu dan batu bisa menjadi pedang. Sejak itu terus berlatih, sampai mencapai tingkat di mana tidak ada pedang lebih baik daripada ada pedang. Tidak ada pedang lebih baik daripada ada pedang. Apa maksudnya? Apakah puncak pencapaian dalam ilmu bela diri adalah tanpa pedang masih bisa mengalahkan yang memiliki pedang? Lucunya aku yang kuo yang sombong. Baru hari ini tahu ada gunung di luar gunung. Ada langit di luar langit. Keajaiban senior ini sulit dibayangkan. Kak Monyet, kamu ingin menguji ilmu bela diriku? Tidak ada urusan. Aku akan menemani kamu bermain. Kamu ingin aku membawa pedang berat? Baiklah. Ah ah, Yo Botong, bagaimana menurutmu? aduh ini. Racun ini. Sulit ditangani. Sepertinya si nakal tua ini akan tamat. Ah ah. Raja Jinlun Paman You sedang mengeluarkan racun. Jika dia berhasil mengeluarkan racun, apa yang harus ditakutkan? Dia bisa menjadi lawanku. HMPH, jika mereka tidak ingin keluar, maka tinggal di dalam selamanya. Ah ah. Hahaha.
Aduh. Begini saja. Kekuatan misteriuku tidak akan pulih dalam waktu dekat. Duduk di sini lebih lama. Menurutku tidak buruk. Nona kecil. Apakah kamu takut bosan? Sebenarnya tinggal sendiri di gua tidak akan bosan. Dulu di Pulau Persik, aku tinggal sendiri di gua selama belasan tahun. Aku melawan diriku sendiri. Melawan diri sendiri. Bagaimana caranya? Itu adalah pertarungan kedua tangan. Tangan kiriku sebagai satu orang. Tangan kananku sebagai satu orang. Mereka saling bertarung sampai mati. Hei, biarkan mereka berdua bertarung. Hei, aku melihat dari samping. Jika tangan kiriku menggunakan jurus Quan Zhen, tangan kananku menggunakan jurus Jade Maiden, saling menyatu. Bukankah itu menjadi pedang hati suci gadis? Meskipun Kuo'er tidak di sisiku, aku masih bisa mengalahkan Jinlun. Tapi teknik ini membutuhkan konsentrasi ganda. Sulit dipelajari bukan? Susah-susah gampang. Gampang-gampang susah. Ada orang yang belajar dalam beberapa hari saja. Ada juga yang seumur hidup tidak bisa. Kamu kenal Kuo Jing dan Huang Rong, dua anak ini? Ya. Kamu pikir siapa yang lebih pintar di antara mereka? Meskipun aku tidak terlalu dekat dengan mereka, tapi aku pernah dengar dari Kuo'er. Nyonya Kuo sangat cerdik, cerdas dan lincah. Di dunia ini mungkin tidak ada yang bisa menandinginya. Sedangkan bakat Kuo Daxia lumayan biasa saja. Biasa saja. Dia seperti sebatang kayu. Tapi aku beritahu kamu, aku mengajarkan teknik kedua tangan ini kepada saudara Kuo. Saudara Kuo. Dia belajar dalam 3 hari. Lalu dia mengajarkannya kepada istrinya. Jangan lihat Huang Rong itu cerdas dan lincah. Banyak akal. Dia tidak bisa mempelajarinya. Menurutmu, orang bodoh belajar kungfu lebih cepat daripada orang pintar? Aku tidak percaya. Kamu tidak percaya ya? Kamu cantik ya. Ilmu bela dirimu juga mirip dengan Huang Rong. Aku yakin kamu tidak bisa mempelajarinya. Ayo. Kamu tangan kiri gambar kotak. Tiangong Canon gambar lingkaran. Gambar untukku. Hehe. Salah-salah. Tangan kiri kotak, tangan kanan lingkaran. Hehe, bagaimana? Tidak bisa ya. Hahaha. Kamu dulu pernah latihan enggak? Kamu gimana sih cara gambarnya? Aku juga nggak tahu. Aku nggak mikirin apa-apa. Tangan langsung aja gambar. Wah, pasti kamu belajar dari dalam kandungan. Oke, sekarang aku ajarin kamu tangan saling serang. Raja Jinshen. Racun laba-laba ini beneran manjur nggak sih? Hahaha. Laba-laba pengisap darah ini asalnya dari puncak gunung salju Tibet. Termasuk salah satu dari 3 racun paling mematikan di dunia. Racunnya sangat kuat. Nggak ada obatnya. Bahkan aku sendiri nggak bisa nyelamatin. Hahaha. Aku ngerti. Wahaha. Bagus banget, bagus banget. Xiaolong Envy. Kamu sekarang aja keluar gebukin si Jinlun itu. Biar aku lega. Sama paksa dia kasih kamu penawarnya. Tapi jaring laba-laba ini nggak bisa disentuh. Gimana dong keluar? Ada nih. Kayaknya. Apaan sih? Ini trik yang lumayan seru. Kamu mau lihat nggak? Seru, oke. Gimana caranya? Suara apa tuh?
Ah, Raja Jinlun. Raja Jinlun. Cepetan lari. Jangan lari kamu, jangan lari. Ah, Raja Jinlun, cepetan lari. Bagus-bagus, mereka tuh haha. Si pengecut kabur. Hahaha. Ah ah. Sayang banget, sayang banget. Sayang apaan sih? Dia berhasil kabur, tidak berhasil mendapatkan penawarnya. Tadi yang saya panggil cuma lebah liar, tidak mengerti formasi. Kalau lebah giok yang saya pelihara di makam kuno, dia tidak akan mudah kabur. Aduh, Xiaolong Enfe. Ini sudah membuat Lau Wantong terkesan. Ayo saya jadi muridmu. Ajarin saya cara mengendalikan lebah dong. Aduh, saya akan berlutut. Tidak perlu jadi murid. Saya akan mengajarimu. Haha. Bagus sekali. Hebat, saya bisa mengendalikan lebah. Saya bisa mengendalikan lebah. Oh ha. Yo Botong. Aduh. Yo Botong. Yo Botong, kamu kenapa? Tusuk saya lagi. Ah, oh ah. Aduh, enak-enak. Aduh ah. Oh, jauh lebih enak. Jauh lebih enak. Ini namanya racun lawan racun. Nyawa Castle saya ini. Bisa dibilang selamat. Racun di tubuhmu sudah hilang semua. Aduh. Tidak bisa. Racun ini. Sepertinya betah di perut, tidak mau keluar. Dan lagi, racun di jarum anginmu juga tidak sekuat dulu. Sepertinya sudah tidak segar. Bagaimana kalau saya panggil lebah liar untuk menyengatmu? Lebah liar ya, bagus. Cepat panggil. Cepat panggil. Ah ah. Yo Botong. Lebah liar datang menyengatmu. Aha. Ah ah. Banyak lebah ya. Haha, oh ho ya. Banyak lebah ya. Haha, oh ho ya, haha ya. Ah, ini benar-benar nyaman. Sangat nyaman. Haha, ai ya. Ayo ya. Baiklah, cukup. Xiaolong Enfe, kalau terus disengat bisa mati loh. Ayo cepat suruh mereka pergi. Cepat, ai. Ayo, ai. Xiaolong Enfe ya. Kasih aku benda yang bisa memanggil lebah itu dong. Melatih dan membesarkan lebah butuh waktu lama. Ayo, gak apa-apa. Kita tinggal di gua ini lebih lama saja. Kan bisa. Kamu kenapa? Aku masih harus ke Gunung Zongnan. Boleh. Kalau gitu kita pergi bareng saja. Pergi bareng. Aku ayo, gak bisa ayo ya ayo. Sakit banget. Gak bisa. Xiaolong Enfe, aku masih harus ke kota Xiangyang. Aku harus bantu saudara Kuojing berkelahi. Xiangyang. Iya. Xiaolong Enfe, kamu ikut aku ke kota Xiangyang yuk. Yuk bolikak. Gini aja di perjalanan. Sambil jalan kamu ajarin aku. Aku janji sama kamu. Tapi bukan sekarang ya. Baiklah, gak sekarang, lain kali ajarin saja. Lain kali ya, lain kali. Gini aja. Kamu pergi dulu, Pergi, cepat pergi. Ayo cepat pergi,
Hehe ham. Ayo pergi. Hahaha. Ai cepat pergi hahaha. Ya ya. Ya ya ya. Ya. Saudara burung elang, sebenarnya kamu mau bawa aku kemana sih? Aku. Saudara burung elang ini mau kemana ya? Saudara burung elang, apa kamu mau aku turun? Arus airnya deras sekali. Aku khawatir tidak bisa berdiri tegak. Hahaha. Ha. Saudara burung elang. Saudara burung elang, apa kamu mau aku lompat dari sini? Saudara burung elang, apa kamu ingin aku seperti senior Dugu, berlatih pedang di dalam air ini? Tapi kemampuanku masih dangkal. Aku tidak bisa dibandingkan dengan senior Dugu. Saudara burung elang, saudara burung elang, saudara burung elang. Ah. Saudara burung elang, aku akan turun sendiri. Ah. Ah. Ya 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 ya. Ah. Ya Tuhan. Ah. Saudara burung elang, saudara burung elang. Saudara burung elang. Aduh. Saudara burung elang, kamu sudah bekerja keras. Saudara burung elang, kamu ini mau bunuh aku ya? Saudara burung elang, maafkan aku ya. Saudara burung elang, berlatih pedang di dalam air ini benar-benar efektif. Tenang saja, aku tidak akan malas. Dao Zhang, silakan. Hahaha. Daois Sao Zhijing memberi hormat kepada pangeran. Daois Sao. Aku dengar Quan Shen Jiao benar-benar bersikeras melawan kami orang Mongol. Benarkah itu? Aha. Ini begini. Quan Shen Jiao sudah bertapa bertahun-tahun. Selalu tidak peduli urusan dunia. Banyak di antara mereka yang sangat kolot. Mereka hanya tahu setia secara kolot kepada dinasti Song. Sama sekali tidak melihat Mongol menguasai Songyuan.
Ini adalah tren yang tak terelakkan. Jadi jika ada yang menyinggung Paduka, mohon Paduka berbesar hati. Hahaha, lebih baik selesaikan perselisihan. Dan di Quanzhen, ada banyak orang bijak seperti Zhao Zhenren, yang bisa memahami dengan baik. Paduka pikirkanlah baik-baik. Benar. Zhao Zhenren sangat bijaksana. Saya sudah lama ingin berteman dengannya. Kalau begitu, sekarang saya angkat Anda sebagai pemimpin baru Quanzhen. Bagaimana? Terima kasih Paduka. Nama apa yang cocok untukmu? Ini hanya apa ya? Begini. 5 paman guru saya sekarang telah menunjuk Shen Xibing sebagai murid utama kami, yaitu calon pemimpin berikutnya. Peraturan Quanzhen sangat ketat. Sepertinya sulit untuk diubah. Pemimpin Quanzhen sebesar apapun, hanya mengatur murid-murid satu sekte saja. Apakah berani melawan? Tidak mendengar perintah Paduka. Jika ada yang berani melawan Paduka, maka saya yang akan menanganinya. Aduh. Orang Han mementingkan sopan santun sebelum kekerasan. Jadi kita tidak perlu terburu-buru menggunakan kekerasan. Apakah pemimpin Quanzhen masih Ma Zhenren? Paman Ma sudah meninggal. Sekarang pemimpinnya adalah Qiu Chuji. Salam untuk Paman Qiu. Sekarang kita angkat Qiu Chuji. Jika Quanzhen menerima, maka pemimpin berikutnya akan kita atur sendiri. Benar, nanti kita angkat Zhao Zhenren sebagai pemimpin baru. Jika mereka tidak menerima, maka saya tidak akan sungkan lagi. Paduka bijaksana. Saya akan membujuk mereka setelah pulang, agar mereka pasti bersahabat dengan Mongolia. Zhao Daoshang, kamu sebaiknya pulang saja. Bersiaplah untuk menjadi pemimpin Quanzhen Sek. Terima kasih Pangeran. Terima kasih Raja Jinlun, silakan. Hei. Adik seperguruan, ayo pergi. Ayo. Kenapa tidak mau pergi lagi? Cepat siapkan barang-barangmu. Aku ingin pergi, tapi kita mau kemana? Mau kemana lagi? Tentu saja kembali ke Gunung Zhongnan. Shixiong, kamu tidak takut dengan Nona Xiaolong? Dia sudah bilang Raja Jinlun. Dia akan mengirim orang untuk mengawal kita. Kenapa dia mengirim orang untuk mengawal kita? Kenapa kita perlu dia mengirim orang untuk mengawal kita? Aduh, kamu mau pergi atau tidak? Kenapa banyak omong kosong? MPH. Shixiong, kamu tidak berjanji apa-apa pada orang Mongol kan? Aku berjanji apa? Aduh, kamu adalah murid utama. Aku bisa berjanji apa? Ayo pergi. Gindap haha. Banyak angin. Banyak angin. Gidap. Adik seperguruan. Kita istirahat sebentar di sini. Aduh. Ayo. Gindap. Adik seperguruan Xiaolong NV mengejar. Cepat pergi. Mundur. Mundur. Adik seperguruan, cepat pergi.
Mundur. Baiklah. Semua dengar perintah Shou Zuo Shenren. Dia bilang terima perintah ya terima. Dia bilang tidak terima. Ya tidak terima. Saudara Zhen. Harap pertimbangkan situasinya. Putuskan dengan baik. Apa yang bisa saya lakukan? Hari pertama saya, sebagai pemimpin sementara langsung menghadapi masalah besar. Quan Zhen Sek didirikan oleh Chongyang Zhenren dan dikembangkan oleh Ma Zhenren, Liu Zhenren, dan Yu Zhenren. Sekarang Mongol menyerang Xiangyang, menjajah tanah kita, menyakiti rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, jika Yu Zhenren ada di sini, apakah dia akan menerima perintah ini? Atau tidak? Sekarang pemimpinnya adalahmu, bukan Paman Qiu. Maaf, kemampuan saya terbatas. Saya tidak berani melanggar ajaran guru. Jadi maksudmu adalah menolak perintah ini. Untuk menjaga reputasi baik sekte kita, saya rela mati. Pahlawan-pahlawan di seluruh negeri sedang bersatu melawan mereka. Quan Zhen Sek dikenal sebagai aliran resmi dunia persilatan. Jika menyerah pada Mongol, bagaimana kita bisa menghadapi para pahlawan di masa depan? Perkataan Shou Zuo Shenren sangat masuk akal. Baik. Ucapan yang bagus. Ahem. Kamu hanya ingin menunjukkan kepintaranmu. Hanya untuk reputasimu sendiri. Tidak peduli dengan keselamatan Quan Zhen kita. Konsekuensi dari tindakan ini. Kamu bisa membayangkannya bukan? Master Zhen. Sekarang saatnya menerima perintah ini. Maaf utusan Huo. Kami para saudara seperguruan telah memutuskan untuk tidak menerima perintah ini. Hahaha. Tidak bisa menerima perintah. Master Zhen. Apakah kamu sudah yakin? Apakah kamu tahu konsekuensi dari menolak perintah? Apa konsekuensinya? Saya akan berusaha menanggungnya. Saudara Zhen. Apakah kamu ingin menghancurkan Chongyang Palace? Kamu mau biarkan puluhan ribu murid Quan Zhen mati sia-sia? Apakah kamu sanggup menanggung akibatnya? Baguslah Zhao Daoshang yang tahu situasi. Menurut pendapat Zhao Daoshang, harus bagaimana? Demi keselamatan Quan Zhen, tentu harus menerima perintah. Zhao Zijing baik. Kalau gitu silakan Zhao Daoshang menerima perintah. Jiap Yuken Pempen, bukan juga kepala. Bagaimana bisa menerima perintah? Pemimpin masih ada, kepala masih di sini. Kamu tidak boleh melampaui batas. Apakah Zhao Daoshang ingin jadi pemimpin? Dia jadi pemimpin. Sungguh konyol. Siapa yang menerima perintah ini? Dia akan jadi pemimpin baru yang diangkat Pangeran Mongol. Silakan Tuan. Bacakan isi perintah. Quan Zhen Zhao Zijing menerima perintah. Diberi gelar Mahaguru Mata Dewa Pemimpin Xuanmen. Wen Shui Kaixian. Hong Renguang Yi. Daoshang Agung mengelola semua Taoisme. Saya Zhao Zijing. Agama kami didirikan dengan kesetiaan. Tidak akan menyerah pada Mongol. Zhao Zijing mengkhianati leluhur. Ditinggalkan oleh langit dan manusia. Siapa yang mengakui kamu sebagai pemimpin? Hei. Zhang Shiping, kamu. Zhao Zijing berani terima perintah tanpa izin. Bahkan mau membunuh sesama. Saya melakukan ini demi kepentingan bersama. Demi kelangsungan Quan Zhen selama ratusan tahun. Saudara-saudara Quan Zhen, tangkap pengkhianat Zhao ini. Serahkan pada kepala Daoshang. Baik.
Terima kasih. Kuda merah kecil. Pulanglah ke Xiangyang temui majikanmu. Bibi hanya berbaring di istana Chongyang. Saya akan menengokmu. Tidurlah yang manis di sini. Jangan menangis, mengerti? Tunggu aku kembali. Ah, ah, ah. Nak manis ya. Jangan menangis. Tidurlah yang manis di sini, tunggu aku kembali. Mengerti ya? Ah, ah. Raja Jinlun benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa. Kamu datang tepat pada waktunya. HMPH. Master Shao adalah pemimpin Taoisme Quanzhen. Para biksu kecil ini melawan atasan. Sungguh tidak sopan. Saya tidak tahan melihatnya, jadi saya menghukum mereka HMPH. Master Shao tidak akan marah karena saya mengambil alih, bukan? Ah, tidak berani. Bagus sekali Master yang bertindak. Tapi orang-orang ini mudah diatasi. Guru dan paman saya tidak mudah dihadapi. Oh, di mana Master Wu sekarang? Puncak gunung belakang, sedang melatih kekuatan gaib. Pertemuan 7 bintang. Jika mereka berhasil dan keluar, maka ini akan menjadi sulit. Master Shao tidak perlu khawatir. Kamu di sini memimpin. Saya akan pergi melihat. Racun api dan telinga besar, mari kita pergi. Master Shao. Banyak sekali orang di sekte Anda yang memberontak. Menurut saya posisi pemimpinmu agak tidak stabil. Menurut aturan sekte, apa hukumannya bagi pemberontak? Ah, guru. Hukuman pemberontak harus mengakhiri hidupnya sendiri di depan patung 3 dewa. Baik. Shen Hibing. Kamu melakukan kejahatan besar, memberontak. Apakah kamu menerima? Tidak, tidak. Tidak. Baik. Hahaha. Baik-baik. Sungguh tidak tahu keadaan. Pemimpin meskipun saya memiliki sifat baik hati, sudah tidak bisa memaafkan. Lu Qingdu. Kamu yang jalankan tugas guru besar. Maafkan aku senior. Long Tiandu. Demi Quan Zhenjiao, masih mau melindungi penjahat? Bunuh. Tunggu dulu. Hah, Biarkan aku yang membunuhnya. Non Long. Sebaiknya kamu sudah melakukannya sejak lama. Hahaha.
Adik Shen, sudah waktunya kamu menyelesaikan masalah cintamu. Non Long, cepat bunuh dia. Supaya kamu bisa memberi penjelasan pada murid kekasihmu itu. Baiklah. Aku akan membunuhmu dulu baru dia. Ayo. Tahan si penyihir ini. Raja Jinlun. Aduh, Raja Jinlun. Aduh, Raja Jinlun. Tolong, ada apa? Raja Jinlun, tolong aku. Hahaha. Ternyata Xiaolong Envy. Sudah lama tidak bertemu. Raja Jinlun. Raja Jinlun. Hahaha. Gadis kecil ini kungfunya sudah lumayan. Ayo kita serang bersama. Ya. Non Long. Ah. Non Long. Maafkan aku. Ah. Di sini. Haha. Bibi. 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 Aku terlambat datang. Tidak, kamu datang tepat waktu. Kupikir aku tidak akan bisa bertemu denganmu lagi dalam hidup ini. Huer peluk aku erat-erat.
Kuoer, lengan kananmu mana? Bibi. Sekarang jangan tanya aku. Cepat tutup matamu. Aku akan membantumu menyembuhkan luka dengan tenaga dalam. Kuoer. Kasihan Kuoer. Kapan putusnya? Masih sakit. Sudah tidak sakit lagi, Bibi. Yang penting aku bisa bertemu kamu lagi. Yang penting kita bisa bersama selamanya. Hilang satu lengan bukan masalah. Masih ada lengan kiri. Sama-sama bisa melindungimu. Aku minta satu hal. Bibi. Kamu lupa ya? Aku sudah janji di gua. Apa yang kamu minta pasti aku lakukan. Kuoer. Lagi pula aku tidak akan hidup lama lagi. Kamu temani aku. Sampai aku mati. Jangan temani Nona Kuofu. Bibi pasti aku temani. Aku tidak ada hubungan apa-apa dengan Nona Kuo. Lengan ini dipotong olehnya. Dia yang memotongnya. Mengapa dia tega begitu? Apakah karena kamu tidak suka dia? Bibi. Sudah aku bilang. Di dunia ini. Seumur hidup hanya mencintaimu. Tidak akan mencintai orang lain. Aku tidak akan pernah berpisah denganmu lagi. Racun bunga emasmu tidak kambuh ya? Walaupun belum sembuh total. Tapi kambuhnya tidak terlalu sakit. Bibi. Kita kembali ke Gua Yuk. Aku bantu sembuhkan lukamu ya. Kalian tidak boleh pergi. Nona Long, kamu membunuh murid Quan Shen Hibing. Bagaimana kita menghitung ini? Dia memang pantas mati. Apa katamu? Bibi bilang dia pantas mati. Apakah kamu tidak dengar? Dasar nyuri durhaka. Yang Kuo kakek moyangmu sedang berbicara padamu. Kamu tidak hanya tidak berlutut dan memberi hormat, malah sombong dan acuh tak acuh. Murid seperti ini, bagaimana mungkin aku sebagai gurumu tidak menghukum kamu? Ayo semuanya maju. Ye ah. Pada saat itu Zhao Daoshang ada di sana, di hadapan Kuo Datsia di Istana Sheng. Kita sudah lama memutuskan hubungan guru-murid, tapi tadi kamu masih memanggilku murid durhaka. Baiklah. Melihat pada panggilan, guru, yang pernah kucapkan beberapa kali dulu, aku akan membiarkanmu pergi. Hijing. Guru.
Saudara senior. Kamu bertahan sebentar dulu. Aku akan menyelamatkan guru dulu, lalu aku akan kembali untuk membantu. Selamat jalan. Guru. Pergilah. Terima kasih. Guru, ayo kita pergi. Ayo pergi. Pergi saja, ayo pergi. Pergi saudara Yang. Ada kamu di sini, hehe, ayo pergi. Nona Long Yang Kuo. Para tetua dan guru dari generasi sebelumnya memiliki hubungan yang sangat erat. Hari ini kami dari sekte Quan Shen menang dengan jumlah yang lebih banyak. Tapi kemenangan ini tidaklah membanggakan. Lebih baik mengikuti permusuhan daripada memperpanjangnya. Kalian berdua silakan pergi. Masa lalu kita, apapun penyebabnya, hari ini semuanya dihapuskan. Lebah kecil, kemarilah semua. Baris rapi hehe. Hei nakal, berhenti. Lari. Sespa ini. Moyang masih lari, hei. Lebah kecil, sengat dia. Sengat dia. Sengat sampai dia pergi, bagus. Sengat dia, sengat sampai mati. Hei, kamu lari cepat sekali. Lebahku mana bisa ngejar kamu ya? Haha. Hei pengkhianat kecil. Mau lari kemana? Senggit dia. Lihat dia masih berani bohongin aku masuk gua. Biar laba-laba beracun gigit aku. Bibi, hidup mati kita harus bersama. Apa hubungan guru murid? Apa nama baik? Kita nggak peduli semuanya. Ini kata-kata jujurmu. Apa cuma biar aku senang? Sengaja ngomong yang enak-enak. Tentu saja jujur. Kuil Chongyang tempat suci. Jangan ngomong yang gak sopan di sini. Bibi. Dulu, Master Chongyang dan nenek pendiri seharusnya jadi suami istri. Tapi gara-gara aturan aneh itu, mereka akhirnya penuh penyesalan. Bibi. Hari ini kita di depan patung Master Chongyang. Nikah. Jadi suami istri. Biar nenek pendiri lega. Kuo Er. Kamu baik banget sama aku. Guru besar dengan kebijaksanaan dan keteguhan mendirikan agama. Usaha keras beliau. Mana bisa kamu mengerti? Kalau kamu masih ngomong sembarangan, jangan salahin aku gak kenal ampun. Yang Kuo, kamu benar-benar nekat. Aku yang Kuo nekat bukan baru sekarang. Aku udah bilang mau nikah di depan patung Master Chongyang. Pasti akan kulakukan. Master San. Maaf. Tolong temani kami sebentar. Hei, sengat dia. Hei. Cepat sengat dia. Sengat dia, hei. Lebahnya terlalu sedikit, nggak seru. Hehe. Datang lagi. Bagus, cepat gigit dia. Gigit dia, ayo. Cicit ya. Jangan gigit aku. Jangan gigit aku dong. Bukan aku. Dia tuh Bukan aku. Kenapa kalian gak dengar-dengaran sih? Aduh, masalah besar. Kurasa lebih baik kita kabur dulu.
Maaf ya. Bibi lihat ini sepertinya juga lukisan nenek moyang. Kita bisa menikah di sini. Sudah lebih dari cukup. Shikshen, apa kita biarkan saja mereka berdua berbuat semaunya di sini dan mencemarkan kuil suci kita? Bagaimanapun juga, kita tidak boleh membiarkan mereka menikah di sini. Reputasi suci kita selama ratusan tahun tidak boleh hancur begitu saja. Benar, Shixiong, benar. Dulu nenek moyang dan Chongyang Shizu sebenarnya adalah pasangan yang ditakdirkan. Tapi karena masalah duniawi dan berbagai kesalahpahaman, akhirnya tidak bisa menjadi pasangan. Sungguh sangat disayangkan. Bibi, kita akan menikah di sini hari ini. Untuk menyelesaikan keinginan mereka yang belum terpenuhi. Semuanya ikuti Kuo'er. Murid Yang Kuo dan murid Long hari ini menikah di depan patung nenek moyang. Semua murid Kuan Zhen di sini adalah saksi. Bibi, kamu juga berlututlah. Bibi, kamu tidak senang. Di sini tidak baik. Aku bukan lagi orang yang suci. Dan juga orang yang hampir mati. Mengapa kamu masih begitu baik padaku? Apa kamu masih belum mengerti hatiku? Aku hanya ingin kita berdua bisa hidup 100 tahun lagi. Agar aku bisa merawatmu dengan baik. Dan membalas kebaikanmu. Kalau Tuhan hanya mengizinkan kita hidup 1 hari lagi, kita akan menjadi suami istri selama 1 hari itu. Kalau hanya mengizinkan kita hidup 1 jam lagi, kita akan menjadi suami istri selama 1 jam itu. Murid Yang Kuo dan murid Long saling mencintai dengan tulus. Selamanya tidak akan berubah. Berharap bisa menjadi suami istri di kehidupan yang akan datang. Semoga leluhur memberkati. Agar kita bisa menjadi suami istri di kehidupan yang akan datang. Bibi. Kita masih punya 200. Aduh. Lebahnya terlalu banyak. Nggak asik. Nggak bisa main lagi. Aduh, jangan sengat aku. Cepat pergi, aduh. Aduh. Adek kecil kamu di sini ya. Aduh, bagus banget. Lebahnya terlalu banyak. Aku nggak bisa main lagi, kamu aja.
Aduh, aduh, kamu keluar dulu. Keluar, keluar. Keluar, kamu keluar, tunggu bentar. Aduh, Aduh, kamu tunggu di luar dulu ya. Aku sembunyi di dalam dulu. Pergi, lihat dulu. Baik, pergi. Paman Yo sudah nggak apa-apa. Cepat keluar. Aku nggak mau keluar. Di luar lebahnya nyengat aku. Aku lebih baik di dalam aja. Berhenti. Ada apa? Laporkan pada paman. Zhao Xijing memberontak dan berkhianat. Dosanya tidak bisa dimaafkan. Gurumu. Dia fitnah. Dia dan Shen Xibing. Si pengkhianat kecil masih berani membantah. Makan ini. Si pengkhianat Castle. Lihat kamu mau lari kemana. Paman Yo. Zhao Xijing ini, bagaimana bisa membuat paman marah? Aku akan menghukumnya dengan berat. Si brengsek kecil ini. Dia memanfaatkan saat aku pergi mencuri bendera raja dan menipuku masuk ke dalam gua. Aku kasih tahu kalian, di dalam gua itu penuh laba-laba merah dan hijau. Sebesar ini. Sangat beracun. Untung ada gadis kecil itu. Mana gadis kecil itu? Lebahnya mana? Paman jangan marah. Biarkan keponakanmu yang menanyainya. Baiklah, pergi baiklah. Xijing, bagaimana kamu bisa membuat paman Biut marah? Jujurlah. Lapor paman. Zhao Xijing bekerja sama dengan orang Mongol. Kejahatannya sangat besar. Guru. Aku tidak bersalah. Muridmu ini bukan pengkhianat. Tapi terpaksa karena keadaan. Waktu itu guru dan beberapa paman sedang bertapa. Bertapa dan berlatih. Aku ingin menyelamatkan aliran kita. Tidak ada pilihan lain. Baru menipu orang Mongol. Ayo. Cepat. Lalu kamu berlutut menerima perintah orang Mongol. Dan membiarkan mereka mengangkatmu sebagai pemimpin. Bagaimana kamu menjelaskan ini? Saudara seperguruan Shen Xiqiong berhati jahat. Memalukan aliran kita. Aku menggantikannya. Juga demi kebaikan Quan Shen. Kamu berbohong. Guru ini benar-benar terjadi. Guru Shen Xiqiong punya niat jahat. Jadi hari ini dia melompat ke pedang Xiaolong Enfe untuk bunuh diri. Malam itu, aku melihatnya. Aku melihatnya sendiri mencemari guru Xiaolong Enfe. Tidak perlu naik. Gudang kitab suci itu dekat dengan jurang. Mereka tidak punya jalan keluar lagi. Kita tunggu di sini. Lihat bagaimana keadaannya. Kuo Er. Aku tidak bisa sekarang. Keberuntungan tidak bisa sejauh itu. Long Er. Aku ada di sini. Aku akan membawamu keluar. Kuo Er, kamu ngapain? Aku punya cara Bibi. Bibi. Aku akan membuat jembatan dengan tali dan membawamu keluar. Benar-benar bisa pergi. Bibi, kamu mau kemana?
Aku paling ingin kembali ke makam kuno untuk melihat, tapi sekarang terluka. Sama sekali tidak bisa menyelam. Sepertinya tidak bisa. Ini adalah keinginan pertama kamu setelah menikah. Aku pasti akan memenuhinya. Pahlawan yang Nona Long terluka. Silakan keluar agar kita bisa merawatnya bersama. Bei Jiao, tidak akan menyulitkan kalian berdua. Kamu sekarang terluka. Maaf, kamu harus duduk di dalam kota ini. Bibi, duduklah dengan baik, kita pergi. Apakah ini benar-benar takdir? Shixiong mereka meninggalkan Yu Fengjiang. Masih sakit. Minyak bisa tahan air. Udara di dalam kotak cukup untuk bernapas. Bibi, kamu tinggal di dalam kotak. Dalam sekejap, kita akan kembali ke makam kuno. Aku ikuti kamu. Oh ya, aku juga membawa putri pamanku. Kamu bilang bagaimana? Kamu membawa putri pahlawan Kuo juga. Yang kecil itu. Yang belum bisa memotong lengan orang. Ah, Pergi.